Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan serta menyembah dan memuliakan nama-Nya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Berkatilah juga kami yang akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berkatilah aktivitas kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang akan selalu ada bagi kita dimanapun dan kapanpun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami sejak awal GL semester 1 sampai akhirnya. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami sama liburan kami bersama keluarga kami. Hari ini kami akan memulai GL semester 2. Berkati guru-guru dan teman-teman kami agar kami bisa menjalani GL semester 2 ini dengan baik dan lancar serta memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, berkati mereka agar mereka bisa mengatur negara kami dengan baik serta dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dalam menangani new normal ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami juga berdoa untuk para dokter-dokter dan tenaga medis lainnya. Berkati mereka agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan, agar mereka juga bisa menangani para pasien COVID-19 dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Berkati mereka, jagai mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, agar mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang selalu ada untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk
kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami di tahun 2020, kami juga percaya Engkau akan memimpin kami untuk melewati tahun yang baru ini. Nah, saat ini Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa memahaminya, dan tolong juga setiap kami bisa mengaitkannya dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kami juga nanti bisa melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami semua, berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Guru dan anak-anak, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua, kepada Anda semua, selamat tahun baru ya. Happy New Year di tahun 2021 ini. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang Yesus sahabatku. Yesus sahabat kita semua. Nah, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15, ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi saudara-saudara, tema tentang Yesus adalah sahabat kita ini dimulai dengan satu pernyataan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Nah, di ayat 13 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Nah, itu kata Tuhan Yesus sendiri kepada kita, saudara-saudara. Kata-kata Tuhan Yesus sendiri kepada kita bukan cuma sekedar panggilan, seperti kita panggil teman kita sobat, friend, dan sebagainya. Tapi benar-benar Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengatakan, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Nah, maka saudara-saudara, ketika kita kemudian melihat firman Tuhan ini dan perkataan Tuhan ini, maka kita itu kemudian mesti bertanya. Nah, yang pertama, gimana caranya kok bisa kita itu dikatakan sebagai sahabat Tuhan Yesus? Nah, kok bisa kita itu menjadi sahabat Tuhan Yesus? Siapa cara nih kita itu jadi sahabat Tuhan Yesus? Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang kepada sahabat-sahabatnya. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang kepada sahabatnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita itu sahabatnya Tuhan sehingga Tuhan itu mau memberikan nyawanya kepada kita? Nah, apakah kita itu adalah sahabat yang baik sehingga kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan, aku memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatku? Nah, saudara, apakah kita itu orang yang baik sebenarnya? Sahabat Tuhan yang baik sebenarnya sehingga dia itu mau memberikan nyawanya kepada kita? Nah, saudara, tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita, bukan karena kita itu baik, bukan karena kita ini sahabatnya, sehingga dia rela mati buat kita, saudara-saudara. Tapi kita tahu apa yang terjadi, saudara, bahwa dia itu memberikan nyawanya kepada kita, supaya kita itu mendapatkan apa yang baik dalam hidup kita, yaitu kita mendapatkan penebusan dosa, kita mendapatkan keselamatan dari dosa, kita mendapatkan hidup yang benar, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus mati disalib menggantikan kita yang seharusnya menanggung hukuman itu. Nah, karena itulah, saudara, ketika kemudian dia mati bagi kita, maka kita yang percaya kepada dia, kita yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu kemudian menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dan lebih luar biasanya lagi ketika kita membaca Injil Yohanes ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan lagi sekedar milikku, kamu bukan lagi sekedar orang-orang yang percaya kepadaku, kamu adalah sahabat-sahabatku. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Artinya apa, saudara-saudara? Seakan-akan Tuhan itu rela memberikan dirinya kepada kita,
Seakan-akan kita ini sudah dianggapnya sebagai sahabatnya, saudara. Padahal kita ini adalah manusia berdosa yang melawan dia. Tapi seakan-akan Tuhan itu sudah rela memberikan dirinya kepada kita. Sepertinya kita ini sudah menjadi sahabatnya yang dia rindu untuk selamatkan dari dosa. Untuk menjadi miliknya. Nah, saudara, ini adalah kasih yang memang tidak ada yang lebih besar lagi dari kasih seperti ini. Kasih Tuhan yang memberikan dirinya sendiri untuk mati bagi manusia berdosa. Dan mereka manusia berdosa yang menerima karya keselamatan Tuhan Yesus itu bahkan disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Musuhnya Allah yang kemudian menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Saudara, nggak ada kasih yang lebih besar lagi dari kasih seperti ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya sudah menerima kasih Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita? Saudara, apakah engkau dan saya sudah menerima kasih Tuhan ini dalam kehidupan kita? Apakah engkau dan saya sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Sehingga kita yang sebenarnya adalah musuh Allah manusia berdosa ini, yang percaya kepada Dia, dan kemudian kita ini bahkan bukan hanya menjadi orang Kristen, orang percaya, tapi disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, saudara, adalah kasih yang besar, yang luar biasa dari Tuhan kepada kita. Pertanyaan kedua, saudara. Lalu setelah kita jadi sahabat Tuhan Yesus, kalau kita percaya dan kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, maka kita mesti ngapain? Saudara, apa yang harus kita lakukan? Gimana kita mesti hidup sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus? Nah, saudara, dalam ayat yang ke-14 dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, ini artinya adalah bukan berarti persahabatan kita dengan Tuhan Yesus itu ada on-off-nya, ya, ada pembatalannya. Nah, jadi bukan berarti kalau kita kemudian tidak bisa melakukan perintah Tuhan Yesus, maka kita batal jadi sahabat Tuhan Yesus. Enggak, saudara, ya. Ingatlah, kasih Tuhan kepada kita itu besar dan tidak ada tandingannya, menjadikan kita sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Jadi artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus mau ngomong demikian. Kamu adalah sahabatku, maka kemudian hiduplah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Karena sahabat-sahabatku adalah orang yang kemudian mau menghidupi apa yang kuperintahkan kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Nah, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, terutama bagian yang kita baca tadi, saudara, ada satu perintah itu yang Tuhan itu ingatkan kepada para muridnya, yang disebutnya sahabat-sahabatnya. Apa itu, saudara? Perintah saling mengasihi satu sama lain, sebagai saudara-saudara, sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu, demikian kita sekarang mau menghidupi kasih Tuhan itu untuk saling mengasihi sesama saudara kita, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Nah, itulah perintah yang Tuhan rindu kita sebagai sahabatnya untuk menghidupi dan melakukannya. Nah, saudara, untuk apa kemudian kita itu saling mengasihi? Saudara, bukan sekedar untuk saling mengasihi saja, saudara. Tapi ketika kita itu belajar saling mengasihi satu sama lain, saudara, maka kita itu menjadi kehadiran Tuhan Yesus bagi saudara-saudara yang kita kasihi. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu punya sahabat, ya. Nah, mungkin Anda dalam kehidupan yang terbatas ini susah sekali mau ketemu sama mereka, ya, karena khawatir, karena mungkin orang tua juga khawatir, dan itu wajar, itu manusiawi sekali. Tapi saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita itu punya sahabat. Sahabat itu artinya orang yang lebih dekat dari sekedar teman. Dan nggak semua orang kita bisa bersahabat dengan dia. Ya, nggak semua orang. Beberapa yang kita bisa dekat sama dia. Nah, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan bersahabat, kita itu butuh sahabat kita hadir di depan kita dengan tampak nyata sungguh-sungguh. Nah, bukan lagi cuma dengan telepon, dengan teks, dengan WA, dengan Zoom, tapi benar-benar kita rindu dia hadir sungguh-sungguh di depan kita. Nyata sungguh-sungguh di depan kita. Misalnya ketika kita rindu untuk menolong, dia memperhatikan dan menolong kita. Kita rindu dia sungguh-sungguh menolong kita. Bukan cuma ngomong, bukan cuma di telepon, bukan cuma WA. Tapi kita rindu dia sungguh-sungguh hadir di hadapan kita. Nah, saudara, ketika kita belajar mengasihi sama lain, saudara, sebagai sahabat-sahabat di dalam Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan Yesus bisa pakai kita untuk apa? Untuk memakai kita
seakan-akan menjadi kehadirannya. Sehingga orang-orang yang kita kasihi itu merasakan bukan lagi sekedar kasih manusia, tapi kasih Tuhan kepada mereka. Contohnya apa, saudara-saudara? Nah, saya punya satu contoh dari Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-16. Ceritanya Daud dan Yonatan, dua sahabat yang justru Daud itu nggak disukai dengan Raja Saul, ayahnya Yonatan. Nah, saudara-saudara, dalam satu ketika dalam 1 Samuel 23 dikatakan Daud itu dalam keadaan takut, dalam keadaan gentar. Karena dia mendengar papanya Yonatan, Raja Saul itu ingin mengejar dan sungguh-sungguh ingin membunuh Daud. Jadi Daud ini takut sekali dan sudah lari dari padang gurun ke padang gurun, gua ke gua untuk menghindari kejaran Raja Saul. Nah, saudara-saudara, Yonatan tuh kemudian dalam satu kesempatan memutuskan untuk mencari dan menemui Daud. Mencari dan sungguh-sungguh menemui Daud. Untuk apa? Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Samuel 23:16, untuk menguatkan iman Daud kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kehadiran Yonatan itu sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menguatkan Daud. Bahwa Tuhan beserta dia, Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan tidak sedang salah dalam kehidupannya, walaupun dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, tanpa salah. Karena apa? Tuhan hadir memakai Yonatan untuk menguatkan Raja Daud. Menguatkan Daud pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, saling mengasihi sesama saudara, kita mengasihi sesama kita mengasihi kita. Seperti yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah supaya Tuhan itu bisa memakai kita. Bukan cuma sekedar menunjukkan kasih, tapi memakai kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak sedang meninggalkan kita, meninggalkan teman-teman kita. Saudara-saudara, jadilah saudara-saudara yang saling mengasihi, teman-teman yang saling mengasihi, sahabat-sahabat yang saling mengasihi. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai kita untuk menunjukkan kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan, yang sedang mungkin ingin dihibur, ingin dikuatkan, yang sedang mungkin menghadapi kesulitan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Buktinya apa? Tuhan memakai kita untuk boleh menguatkan, memperhatikan mereka. Nah, saudara yang ketiga, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba itu nggak tahu apa yang tuannya lakukan. Tapi kamu itu sahabat. Yang kuberitahukan apa yang Bapa itu beritakan kepadaku. Aku beritahukan kepada kamu rahasia yang Bapa itu beritahukan kepadaku. Aku kasih tahu kepada kamu. Saudara, artinya adalah kemudian di dalam kehidupan kita, di dalam sehari-hari kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, mari kita itu selalu menjaga relasi kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan sudah menerima Dia, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jagalah relasi dengan Tuhan, peliharalah ketaatan kita kepada Tuhan, bukan seperti kepada bos kita ketakutan, tidak, saudara. Tuhan berkata, kamu itu sahabatku. Bukan lagi seperti tuan dan hamba, tapi seperti sahabat dengan sahabat. Kita taat kepada Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, seperti dengan sahabat. Kita berdoa, membaca firman, rindu mengetahui apa yang sahabat kita, Tuhan Yesus itu mau katakan, mau ingatkan kepada kita. Dan kita mau belajar untuk menghidupinya dalam hidup kita. Selamat tahun baru, saudara. Mari kita menjalani tahun baru ini bersama dengan pimpinan, penyertaan sahabat kita, Tuhan Yesus, yang rindu kita boleh terus dekat sama Dia, dan Dia rindu untuk memberitahukan, menuntun kita, menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh memasukinya dengan diingatkan bahwa kami punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah memutuskan relasi persahabatan itu. Bukan karena hebat dan kuat kami, karena kebaikan kami, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang lebih dahulu sudah mati, menebus kami dan bangkit, mengalahkan maut, dan menjadikan kami milik-Mu, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak sendirian, dan tolong kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami tahun yang baru ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk teman-teman kami. Tolong kami juga Tuhan, berikan kepada kami juga sahabat-sahabat yang baik.
kepada kami untuk boleh kami saling bertumbuh, saling menguatkan di dalam kehidupan kami menjalani tahun yang baru, yang masih dengan tantangan dan kesulitan yang kami hadapi ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, tolonglah kami juga untuk rindu dekat dengan Tuhan, dan mau belajar taat, karena kami tahu kami adalah sahabat-Mu dan Kau rindu, untuk terus kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pimpinlah kami semua, berkati kami pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Bapa Terima Kasih.